warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa badlul mali fi maksiatin wal istihanatu bil mushafi wa bi kulli ilmin syar'iyyin. Maksiat atau perbuatan haram yang harus kita jauhi karena itu adalah perlakuan atau perilaku yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Jadi bukan khusus tangan, kaki, mata atau lisan, tapi seluruh tubuh, yaitu memberikan uang atau harta benda untuk jalan kemaksiatan. Jadi misalkan kita memberi uang kepada teman, kepada saudara, atau kepada anak kita untuk perbuatan maksiat seperti membeli minum-minuman keras, memberikan uang kepada anak kita agar supaya berjudi, memberikan uang kepada anak kita, teman kita, atau siapapun agar supaya melakukan perbuatan maksiat. Ya kalau orang kota-kota itu mungkin itu namanya diskotik, dugem dan lain sebagainya, untuk nyabu dan lain sebagainya. Ini adalah memberi saja, itu adalah sebuah kemaksiatan yang hukumnya haram dan dosa. Jadi man a'ana ala maksiatin fahuwa minhu. Barang siapa membantu untuk melakukan perbuatan maksiat, ya maka dia termasuk orang yang melakukan maksiat tersebut karena membantu. Wal istihanatu bil mushafi, meremehkan, menghina tulisan-tulisan secari kertas atau bahkan Al-Quran itu sendiri kita remehkan. Misalkan Al-Quran kita pakai untuk membungkus makanan, Al-Quran kita buang ke tempat-tempat sampah. Nah, ini kan hina, tempat yang hina, tempat yang kotor. Ini tidak diperbolehkan. Istihanah namanya. Istihanah itu menghina dan meremehkan. Wa bikulli ilmin syar'iyyin, dan juga tulisan-tulisan atau ilmu-ilmu di situ menerangkan tentang ilmu syariat. Jadi misalkan saya ini pegang, ya, pegang yang namanya kitab menerangkan syariat mulai dari toharoh, bersuci,
menerangkan tentang sholat, menerangkan tentang haji, menerangkan tentang Ramadan, menerangkan tentang ibadah zakat dan lain sebagainya. Ini kitab-kitab atau tulisan-tulisan semacam ini, misalkan saya buat bungkus nasi, buat bungkus makanan, atau saya buang ke tempat-tempat yang kotor, ke tempat sampah, ini termasuk isti'anah. Karena di situ memuat yang namanya ilmu-ilmu syariat. Ini tidak diperbolehkan. Wa tangkinus sobi ghairil mumayyizi minhu. Nah, ini yang berikutnya ini kita hati-hati terhadap anak kecil. Jadi anak kecil ini, makanya kalau anak kecil ini jangan tergesa-gesa untuk langsung diajarkan atau memegang daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi biasanya anak kecil itu ya tingkatannya itu kalau di sekitar kita adalah qiraati atau ikra atau yambu. Jadi belajar membaca dulu a, i, u, babi, bu dan seterusnya. Dan andaikan anak kecil ini memegang Al-Quran atau mushaf Al-Quran, ini orang tuanya itu wajib mengawasi atau gurunya itu wajib mengawasi. Karena yang anak kecil nanti pegang Al-Quran kadang-kadang itu diinjak-injak. Kadang itu nanti karena masih kecil mulutnya, tangannya belepotan, lumpur atau sedang bermain-main, banyak kotorannya, akhirnya pegang Al-Quran. Dan semacam ini orang tua harus wajib mengawasi. Tapi kalau anak sendiri itu memegangnya, yang namanya anak itu kan belum, akalnya itu belum sempurna, belum begitu mengerti tentang Al-Quran ataupun mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Maka kalau anak kecil itu sendiri memegang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua itu membiarkan, itu orang tua nanti yang kena hukum dosa. Wa taghyiru manaril ardi wa tasarrufu fi syari'i bima la yajuzu. Wa taghyiru manaril ardi, ini merubah. Ini biasanya itu ya sekarang itu banyak sekali ya, ini namanya mafia tanah. Kalau orang dulu itu sawahnya, batas daripada tanah ini dirubah. Entah rubahnya itu di sini adalah memakai patokan atau memakai, jadi alamatu hududil ardi allati yu'rafu biha tamyizu kulli milkin likulli syakhsin min hajarin wa ghairihi. Entah itu dibuat dari batu, dari tumbuh-tumbuhan, dari pepohonan, atau dari bata, ini kita rubah tidak diperbolehkan. Menggeser itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau dulu itu orang tani-tani sawah satu dengan yang lain itu batasannya kan orang Jawa itu galengan. Kalau bahasa Indonesianya apa Pak Ali? Galengan. Batas tanggul. Istilahnya itu tanggul ya. Nah, ini kita rubah, kita gerus sedikit demi sedikit, akhirnya kan banyak. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zolama qadra shibrin minal ardi, tawwaqahullahu bihi min sab'i arodina." Rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa merubah sejengkal shibrin, qadra shibrin, sejengkal itu kalau orang Jawa itu 1 kila.
Satu kilan itu apa? Sejengkal tanah. Maka Allah akan mengalunginya. Jadi beban tanah yang dia serobot itu tadi akan menjadi 7 bumi. Jadi bumi itu kan ada 7 lapisan juga. Mata langit itu juga ada 7. Kemudian bumi pun lapisannya itu juga ada 7. Yang terakhir adalah bumi yang sangat panas, yaitu magma. Jadi nanti ini jelas Rasulullah itu ya, man dolama qadra syibrin, barang siapa menyerobot sejengkal tanah, maka Allah akan mengalunginya orang tersebut dengan tanah-tanah yang dia serobot tersebut, di mana tanah itu macamnya itu ada 7. Yang terakhir yaitu tanahnya itu adalah magma. Jadi tanah liat, tanah lumpur, tanah padas, tanah batu, ya pokoknya tuh lapisannya itu ada 7. Yang terakhir adalah magma, yaitu tanah yang panas. Ini ya kalau dulu kan mungkin tidak mengerti. Orang dulu pakai cangkul, bercocok tanam masih pakai gajak yang memakai sapi atau kerbau itu. Nah, itu kadang-kadang itu meratakan batasannya itu adalah sedikit demi sedikit. Nah, ini nggak boleh. Wa tasarrufu fisyari'i bima la yajuzu. Nah, ini banyak sekali ini. Ya. Tasarruf itu apa? Tasarruf itu menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi, ya seperti jualan itu loh di pinggir sungai itu kan nggak boleh. Itu fasilitas umum tapi dipergunakan untuk jualan, digunakan untuk wahana main anak-anak yang dikomersilkan, itu kan mengganggu. Ini tidak boleh, ini hukumnya haram karena itu bukan haknya, bukan tempatnya. Jadi jalan umum pinggir-pinggirnya ya otomatis itu mesti mengganggu, dibuat jualan, ini nggak boleh, itu hukumnya haram karena itu bukan pada tempatnya. Batasarrufu fisyari'i bima la yajuzu. Apa yang tidak diperbolehkan? Yang tidak diperbolehkan jualan itu. Sekarang itu kan banyak. Itu sangat zalim sekali karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dengan alasan apapun, tapi kalau itu memang tidak diperbolehkan, bukan untuk kegunaannya, karena itu fasilitas umum, ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan karena itu mengganggu. Wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'duni lahu fihi au zada alal muddati al ma'duni lahu fiha wa a'aroli ghairihi. Yang berikutnya, yang tidak diperbolehkan itu hukumnya haram adalah menggunakan barang pinjaman, ya, menggunakan barang pinjaman yang tidak sesuai dengan izin dipergunakannya itu. Seperti contoh meminjam sepeda motor digunakan untuk ke pasar. Lah kok malah sepeda motornya itu disewakan untuk ngojek. Wong izinnya itu untuk pergi ke pasar belanja. Lah kok dipergunakan untuk disewakan untuk ngojek. Nah, ngojek ini kan otomatis dikomersilkan. Lah ini hukumnya haram karena tidak sesuai dengan kegunaannya.
tadi idenya untuk pergi ke pasar ternyata disewakan atau dipergunakan untuk ojek, atau pinjamnya itu 1 hari ternyata lebih daripada 2 hari. Nah, ini tidak diperbolehkan karena yang meminjam ini pinjam loh, bukan nyewa. Pinjam. Kalau nyewa itu nanti ada lagi. Jadi meminjam barang yang tidak sesuai dengan pergunaannya, maka itu hukumnya haram. Atau meminjam lebih daripada batas waktunya, ini pun hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi atau meminjam dipinjamkan oleh orang lain, bukan untuk dirinya. Ya, dia ngomong, saya pinjam sepedanya, ternyata sepedanya itu dipinjamkan oleh orang lain lagi. Nah, ini tidak diperbolehkan, sekalipun itu minjam, tapi hukumnya tidak diperbolehkan karena ngomongnya idenya itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Wa tahjirul mubahi alladhi yastawin nasu fihi fi jawazi ahlihim ma yasha'una minhu wa dhalika biayyamna'an nasa minhu aw yaj'ala alaihi alamatan lil khimah kal mar'a wal ihtitobi minal mawati wal milhi min ma'danihi wan naqdaini wa ghairihima wal ma'i li syurbi minal mustakhlafi. Yang berikutnya, tindakan yang tidak diperbolehkan adalah melarang orang lain menggunakan sesuatu yang mubah dipergunakan oleh orang banyak. Contohnya apa coba? Contohnya tanah lapang yang di situ banyak rumputnya, tumbuh rumputnya. Kalau namanya rumput itu kan padahal Anda tidak menanamnya, Anda tidak memupuknya, Anda tidak menyiraminya. Kalau namanya mar'a, tempat umum, ini tidak diperbolehkan, kita melarang. Misalkan saya melepaskan kambing saya ke situ, ya juga boleh. Siapapun melakukannya atau melepas kambingnya juga boleh, karena rumput itu adalah milik bersama. Alladzi yastawin nasu fihi. Jadi misalkan saya sudah terbiasa mengembala kambing di situ, kok ada orang lain mau mengembala di situ, kok saya melarang? Ini tidak diperbolehkan. Atau bahkan kita membuat batas sendiri. Kamu boleh menggembala kambing di sini asalkan tidak melewati batas ini. Nah, ini nggak boleh, karena itu adalah sifatnya itu umum. Rasulullah bersabda, an-nasu syuraka'u fi salasatin, al-ma'u wal kala'u wan nahu. Manusia itu bersekutu, dalam arti bersekutu itu boleh menggunakan fasilitas-fasilitas bersama, yaitu ada 3. Yang pertama itu air. Saya membuat sumur, tetangga saya itu minta, ya saya tidak boleh melarang, harus boleh, karena sumur itu pada dasarnya itu adalah bukan sumberan daripada tanah kita, tapi juga rembesan-rembesan dari tanah-tanah tetangga kita.
berbeda kalau nanti itu apa itu namanya, airnya itu air artetis, ya sebenarnya itu juga mengganggu. Banyak sekali di sini contohnya itu tetangga membuat air artetis, maka ketika sebelahnya itu mau membuat sumur biasa itu sampai beberapa meter itu tidak sampai keluar. Ini sebenarnya itu kan mengambil resapan-resapan air dari kanan kiri kita. Jadi kalau orang dulu itu membuat sumur dikeduk sampai dalam, kemudian bata merahnya itu ditata, kemudian diuruk lagi, ini bersama-sama dipergunakan karena memang air itu pada dasarnya itu adalah fasilitas bersama. Jadi misalkan orang lain itu meminta, ya tidak boleh dilarang, harus diperbolehkan. Kemudian wal kalau yang nomor 2 adalah kala itu tanah yang tumbuh rumput, ya, tanah yang tumbuh rumput yang di situ rumputnya tidak ditanam, rumputnya adalah tumbuh sendiri. Ini fasilitas umum, maka kita tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil rumput itu. Jadi kalau ada orang misalkan menggembala atau mengambil rumput di situ, tidak boleh dilarang karena itu adalah merupakan hak bersama. Sekalipun itu istilahnya itu milik tanah, milik pribadi, tapi kalau namanya rumput tidak boleh dilarang. Asalkan rumput itu tidak ditanam, seperti rumput gajah untuk makanan sapi perah itu kan ditanam, maka kita misalkan melarang boleh karena itu memang ditanam. Kemudian yang nomor 3 adalah api. Jadi api itu kalau tetangga, kalau dulu ya, kalau sekarang itu tidak. Sekarang itu semuanya pakai gas LPG. Jadi api kalau dulu tetangga kita memakai kayu, mau masak, kita minta api, kita tidak boleh melarang. Ya kita kasih, wong namanya api itu apa api. Ini jelas hal-hal semacam ini diterangkan atau didhawuhkan oleh Rasulullah. Air, rumput, kemudian api, ini merupakan hak bersama karena pada dasarnya ini adalah manfaatnya itu memang manfaat bersama dan sebenarnya tidak boleh dikomersilkan. Kemudian wal ihtitobu. Jadi kalau misalkan di hutan itu kan milik negara, hutan jati atau hutan apa, itu kita mengambil apa itu namanya, kayu-kayu yang kering, kita kumpulkan, kemudian kita jual atau kita buat untuk memasak. Ini kita tidak boleh melarang karena itu pada dasarnya adalah fasilitas bersama. Tapi kalau dipotong misalkan pohon jati kita potong, ya nggak boleh. Yang kita diperbolehkan ada ihtitob, mengumpulkan ranting-ranting kayu itu diperbolehkan, tapi kalau pohonnya tidak diperbolehkan. Wal milhi min madanihi. Nah, kemudian misalkan kita punya, tapi di sini tidak umum, kita punya sumber apa itu namanya, sumber garam. Kalau namanya garam itu ya di laut. Misalkan kita punya sumber garam, ini orang lain minta, itu tidak boleh dilarang. Ini namanya garam itu yo paling berapa atau butuhnya 1 sendok itu sudah asin semua, ya. Kemudian wahwairima, seperti misalkan di samping kita ada tanah yang mengandung biji besi atau apa, atau mungkin biji belerang, ya seperti itu ya diperbolehkan saja orang lain mengambil. Itu kan pada dasarnya itu adalah milik bersama. Wal ma'il lisurbi minal mustahlafi. Dan air di situ untuk minum
Tapi kalau orang lain tuh mengambil air kemudian dijual, ini tidak boleh, minal mustakhlaf. Bima'in akhara fi birin aunin au fi jablin au walihi. Jadi kalau ada orang lain, kita punya sumur minta airnya, tapi airnya mengambil sendiri. Kalau memakai sanyo ya lain lagi, karena sanyo itu membayar. Jadi air orang lain mengambil untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi ya dipersilakan, tidak boleh dilarang. Tapi kalau mengambil air kemudian dijual, ini nggak boleh. Itu berbeda lagi. Karena kalau dijual nanti sifatnya itu adalah komersil dan itu hukumnya adalah bukan sesuatu yang mubah. Karena tadi awalnya adalah tahjirul mubahi, melarang sesuatu yang diperbolehkan, ya seperti mengambil air untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum. Tapi kalau diperjualkan itu tidak diperbolehkan. Wasti'malul luqtati qabla ta'rifi bisyurutihi. Kemudian menggunakan barang-barang yang kita temukan. Misalkan kita itu menemukan uang, itu langsung kita pergunakan, jumlahnya itu banyak misalkan ya. Ini hukumnya nggak boleh haram sebelum diumumkan. Sebelum diumumkan itu ya, kalau sekarang itu mungkin pakai tulisan atau pakai media sosial. Barang siapa kehilangan. Nah syarat-syaratnya itu bagaimana kita menggunakan barang temuan itu diperbolehkan. Kasanatin bitorikihil maklumi. Jadi kita umumkan boleh menggunakan kalau itu sudah kita umumkan, sudah kita sebarluaskan selama 1 tahun, kok tidak ada yang mengakui, ini baru diperbolehkan. Dan kalau di dalam keterangan yang lain, misalkan kita itu menemukan uang, kita membuat pengumuman atau membuat kabar itu tidak boleh detail. Misalkan ini, saya menemukan uang 1 juta di dalam tas yang warnanya hitam. Maka saya tidak boleh membuat pengumuman barang siapa kehilangan uang 1 juta di dalam tas warnanya hitam. Jangan seperti itu. Pengumumannya barang siapa yang kehilangan uang mohon menghubungi titik-titik. Sebab kalau nanti pengumumannya atau beritanya itu detail, itu pasti banyak yang mengaku-ngaku. Kalau pengumumannya itu secara umum, secara universal, barang siapa kehilangan uang, lah pasti kalau ada orang yang datang mengakui, ditanya uangnya berapa, pecahannya berapa, di dalam apa, warnanya apa. Jadi kita tidak boleh membuat pengumuman secara detail. Kalau nanti membuat pengumuman secara detail, nanti banyak orang yang mengaku-ngaku, nanti yang kesalahan justru kita. Sekali lagi, menemukan barang apapun, itu uang, itu emas, itu HP dan seterusnya, tidak boleh dipergunakan sebelum diumumkan atau diberitakan selama 1 tahun. Demikian untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Iya.